Sangatlah tidak mungkin memisahkan sejarah Amerika Serikat dari sejarah kantor posnya. Lagi pula, Benjamin Franklin ditunjuk sebagai jenderal kepala pos pertama di negara itu pada tahun 1775. Setelah sesama kolonisnya memberontak melawan Royal Mail Inggris dan mendirikan Departemen Kantor Pos, cikal bakal layanan kantor pos Amerika Serikat atau USPS, United States Postal Service. Sejak saat itu, kantor pos telah menjalankan misinya untuk mengirimkan surat ke semua orang di Amerika, menjangkau lebih jauh dan lebih cepat untuk mengimbangi pertumbuhan negara. Dari kereta kuda ke kereta api ke tabung pneumatik. Inilah sejarah singkat tentang bagaimana kantor pos mengirimkan surat selama hampir 2,5 abad. Penunggang kuda atau horseback riders. Pengendara pos, pembawa pos paling awal dalam sejarah Amerika, melakukan perjalanan di sepanjang sistem jalan pos yang disahkan oleh konstitusi untuk dibuat oleh pemerintah federal. Jalan-jalan itu menghubungkan kantor-kantor pos kecil tempat orang-orang mengantri panjang untuk mengambil surat mereka. Pada tahun 1789, 75 kantor pos dan sekitar 2.400 mil jalan pos melayani hampir 4 juta penduduk. Selanjutnya adalah kereta pos atau stagecoach. Pada akhir 1700-an, kereta pos adalah kendaraan besar yang ditarik oleh kuda, mulai menggantikan pengendara pos individu di jalan. Atas desakan Kongres, kantor pos memberikan kontrak kepada jalur kereta pos untuk membantu menghubungkan komunitas timur dengan perluasan perbatasan. Demam emas membuka pintu air migrasi ke barat pada tahun 1850-an, dan kereta pos membawa surat di sepanjang rute darat baru yang membentang sampai ke California. Kemudian ada kapal uap atau steamboat. Pada tahun 1813, 6 tahun setelah Robert Fulton meluncurkan jalur kapal uap komersial pertama yang layak di New York, Kongres memberi wewenang kepada kepala kantor pos untuk membuat kontrak dengan perusahaan kapal uap untuk mengangkut surat. Pada akhir tahun 1820-an, kapal uap mengangkut surat ke atas dan ke bawah pantai timur dan di sepanjang sungai Mississippi. Mulai bulan Desember 1848, US Mail melakukan perjalanan dengan kapal uap ke California melalui Isthmus of Panama, sebuah perjalanan yang memakan waktu sekitar 3 minggu. Berikutnya ada Pony Express. Mereka yang mencari pengiriman lebih cepat, setidaknya untuk waktu yang singkat, dapat beralih ke Pony Express, layanan swasta yang mulai beroperasi antara Saint Joseph, Missouri, dan California pada bulan April 1860. Penunggang kuda yang dipilih secara khusus rata-rata 75 hingga 100 mil setiap hari. Mengganti kuda di stasiun relay dengan interval 10-15 mil di sepanjang rute hampir 2000 mil. Perjalanan memakan waktu sekitar 10 hari, sekitar setengah dari waktu pengiriman surat biasa. Kantor pos dikontrak dengan Pony Express hanya beberapa bulan sebelum layanan ditutup pada bulan Oktober 1861, tak lama setelah selesainya jalur telegraf lintas benua. Selanjutnya ada railroads atau kereta api. Meskipun kantor pos pertama kali mengirimkan surat melalui kuda besi pada tahun 1832, penggunaan jalur kereta api memasuki era efisiensi baru setelah Perang Saudara, dengan selesainya jalur kereta api lintas benua pertama di negara tersebut. Dari tahun 1860-an hingga 1970-an, juru tulis akan menyortir dan mendistribusikan surat di kereta api yang melintasi negara. Pada puncaknya pada pertengahan abad ke-20, Railway Mail Service atau RMS akan menangani 93% dari semua surat non-lokal di Amerika Serikat. Berikutnya adalah mobil atau automobile. Pada tahun 1899,
Sebuah mobil listrik mengumpulkan surat dari 40 kotak surat di Buffalo, New York dalam waktu 1,5 jam. Kurang dari separuh waktu gerobak yang ditarik oleh kuda. Penggunaan mobil, baik bertenaga listrik maupun bertenaga gas, meningkat setelah tahun 1913, ketika operator pos mulai mengirimkan paket serta surat. Dan pada tahun 1933, hanya 2% kendaraan pos perkotaan yang ditarik oleh kuda. Dengan pertumbuhan pinggiran kota pada tahun 1950-an, rute kota untuk pertama kalinya menggunakan kendaraan bermotor dengan jeep, truk seat stand, dan kendaraan kecil yang dikenal sebagai pengirim surat di antara kendaraan pengiriman paling awal. Kemudian selanjutnya adalah sepeda motor. Pengenalan pengiriman gratis pedesaan oleh kantor pos, pengiriman ke alamat pedesaan bukan hanya perkotaan ya, pada awal 1900-an mendorong peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Dan operator pos juga bereksperimen dengan sepeda motor segera setelah tersedia secara komersial. Penggunaan sepeda motor untuk mengantarkan surat mencapai puncaknya pada tahun 1920-an. Setelah itu diganti dengan mobil roda 4 dan truk dengan lebih banyak ruang untuk menyimpan surat dan paket. Kemudian selanjutnya adalah pos udara. Penerbangan resmi US Mail pertama terjadi pada tahun 1911 ketika penerbang Early Ovington mengemudikan monoplane Blériot miliknya antara Garden City dan Mineola, New York. Pada tahun 1918, layanan airmail terjadwal diluncurkan menggunakan pilot dan pesawat yang dipinjam dari Angkatan Darat. Charles Lindbergh menerbangkan surat antara Chicago dan St. Louis pada tahun 1926. Setahun sebelum dia melakukan penerbangan non-stop bersejarah melintasi Atlantik. Pada tahun 1924, pos udara lintas benua membutuhkan waktu 1 hari 10 jam dan 20 menit dibandingkan dengan 6 hingga 7 jam yang dibutuhkan pada hari ini. Setelah itu ada Victory Mail atau surat kemenangan. Selama Perang Dunia II, kantor pos membantu orang Amerika tetap terhubung dengan orang yang mereka cintai yang berperang di luar negeri tanpa mengirimkan bertonton surat melalui pos udara dengan Victory Mail atau V-Mail. Berdasarkan teknik yang awalnya dikembangkan oleh Eastman Kodak untuk memproses catatan bank, ditulis di atas alat tulis ringan khusus yang dilipat ke dalam amplopnya sendiri, surat-surat dari Amerika Serikat dibuka dan dibuat mikrofilm. Gulungan film dikirim ke stasiun militer di luar negeri, di mana mereka dikembangkan. Setelah itu salinan cetak dari surat tersebut dikirim ke tentara. Untuk surat tentara ke rumah, prosesnya dibalik. Pada tahun 1944, lembar fakta dari Office of War Information menyatakan bahwa V-Mail telah menghemat sekitar 4.964.256 pound kargo sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 1942. Kemudian yang terakhir adalah pneumatic tube atau tabung pneumatik, atau kalau kita mau menerjemahkan